Dan oke sob semuanya, selamat datang kembali tentunya hanya dalam konten serunya sepak bola yang tayang di channel Nuno Zulhilmi bersama gue sendiri Nuno. Oke sob, selamat sore semuanya sob. Gimana weekend kalian? Gimana hari Minggu kalian? Semoga hari Minggu ini, semoga weekend ini dapat menghibur pikiran dan otak kalian sebelum besok akan kembali berjuang mencari rezeki di hari Senin. Oke, amin ya robbal alamin. Semoga segala masalah bisa bisa terpecahkan, bisa terselesaikan, dan bisa tersegarkan. Oke, amin ya robbal alamin. Sekali lagi, oke sob, di konten serinya sepak bola kali ini gua pengen membahas 3 poin aja sob. 3 poin pembahasan. Yang pertama yang mau gue bahas yaitu sepak bola Malaysia. PSSI-nya Malaysia kena sanksi oleh FIFA. Sebetulnya berita ini udah gua dengar 3 sampai 4 bulan lalu. Gua baca di salah satu media yang emang kurang gua percaya, oke. Untuk meyakini berita, dan gua melakukan diskusi ke beberapa orang. 2 sampai 3 orang bilang itu hoax kalau nggak salah, dan sisanya bilang kayak nggak percaya, masa sih. Dan di 3 bulan kemudian 3 bulan lalu juga salah satu pandit ternama yaitu Coach Justin juga melakukan upload berita di Instagram pribadinya, dan dibilang hoax, dan dia kayak diserbu gitu oleh netizen Malaysia dan pandit Malaysia juga. Dan akhirnya dia melakukan klarifikasi juga, minta maaf. Kan dia cuma membaca kutipan berita, dan ternyata emang berita tersebut tuh benar adanya, termasuk ketika timnas Vietnam ketika dikalahkan oleh timnas Malaysia 4-0 kalau tidak salah, pas pertandingan yang lalu, FIFA Matchday yang lalu, dikalahkan 4-0 apa pas inian Piala Asia ya, kualifikasi Piala Asia gitu, dan timnas Vietnam yang turut untuk menyetujui untuk melaporkan juga kepada FIFA, oke. Dan ya ternyata pas 4 bulan lalu itu sebenarnya bukan hoax, sebenarnya bukan masa sih atau nggak percaya ya, emang baru ditelusuri, emang beritanya itu emang belum konkret gitu, belum pasti terjadi, belum fix terjadi lah, oke. Dan kemarin sore salah satu wartawan dan pandit ternama juga mengetweet atau memberitakan ya, Bang Firzi kalau nggak salah nama pandit tersebut. Gue baca di instastorynya siapa ya, dan terus juga udah dibenarkan oleh pandit ternama yang tersebut juga, Coach Justin. Dia sampai buat konten juga. Kalau kalian yang belum nonton kontennya juga Justin yang tentang pembahasan ini, silahkan kalian cek gitu kan. Ya Bang Birzi bilang kalau timnas Malaysia kena sanksi oleh FIFA, kena teguran oleh FIFA mengenai 7 pemain naturalisasinya, 7 pemain keturunannya ya, yang diduga ada pemalsuan data diri, pemalsuan data-data pemain gitu kan. Dari ke-7 pemain tersebut, ke-7 pemainnya juga kena sanksi juga. Diantaranya pemain tersebut yang namanya gue bacain aja sob ya, gue belum hafal. Gabriel Felipe, terus Facundo Thomas, terus Rodrigo Julian, Emmanuel Javier, terus Joao Victor, terus ada John Irazabal dan Hector Alejandro. Ditambah pemain-pemain tersebut terkena 12 bulan tidak bisa berkecimpung, tidak bisa ikut campur di dunia sepak bola manapun, baik itu di Liga Malaysia, Liga Eropa, pokoknya membela timnas, apalagi membela timnas Malaysia kayaknya udah nggak ada kesempatan lagi dia membela timnas Malaysia. Dan terkena suspend selama setahun, tidak boleh ada
batang hidungnya di dunia sepak bola selama 12 bulan, selama 1 tahun. Dan yang kasihan yang pemain siapa, La Liga, Alaves ya, yang terkena suspend langsung dicadangkan, padahal pemain itu dari awal pertandingan udah membela Alaves, diturunkan juga sama Alaves gitu, main di 6 pertandingan awal La Liga gitu. Dan FIFA mengajukan denda ke FIFA memberikan denda kepada PSSI-nya Malaysia, FAM, sebesar 7,3 miliar dan 41 juta euro, 41 juta ini udah dirupiahkan ya, gua ngomongnya ya, kepada para pemainnya, kepada satu orang pemain itu 41 juta rupiah. Dan ya akhirnya si FAM-nya ini, PSSI-nya Malaysia, mau mengajukan banding. Kalau nggak salah sore ini sudah ada yang diutus terbang untuk ke kandangnya FIFA sana, ke tempatnya FIFA sana, untuk melakukan negosiasi untuk melakukan banding. Oke. Ya gimana ya, ini juga terus katanya PSSI Malaysia yang gue denger ya, dia kayak berkas-berkasnya tuh kayak disabotase gitu tuh, dan dia menuding kayak ada pihak-pihak yang terlibat, khususnya pihak Indonesia gitu lah. Orang yang melaporkannya aja Vietnam, Indonesia nggak ikut campur, Indonesia akhirnya turut disalah-salahin. Aduh, Malaysia pusing dah. Gini loh, bahasa kasar gini loh, kita lucu-lucuan aja. Dia iri kali punya timnas kita yang punya kesempatan untuk selangkah lagi, setengah langkah lagi, atau selangkah lagi masuk Piala Dunia, dan dia mengambil pemain sebanyak-banyaknya demi apa ya? Demi terus persyaratan pemainnya tuh nggak jelas, persyaratan pemainnya nggak lengkap, bukan dari keturunan langsungnya. Jadi kasihan juga gitu. Jadi terinspirasi sama timnas Indonesia, pengen maju, pengen keren, ya akhirnya jadi kena sanksi gitu, melanggar ketentuan yang berlaku gitu. Ya sangat disayangkan sekali, padahal timnas Malaysia kan kemarin baru ngebantai 4-0 timnas Medan. Ternyata bukan dari hasil yang terbaik. Dia ya, kalau Indonesia kan benar-benar mencari ketentuannya yang terbaik gitu, asal usulnya mesti jelas, persyaratannya mesti masuk, terus generasinya, keturunannya mesti memadai, dan segala macam pun peraturannya mesti teratur gitu, mesti ada gitu, mesti lengkap gitu. Dan benar-benar disidangkan pemain tersebut hingga menjadi sah. Itu kan bukan persyaratan yang harus diikutin gitu semua jalur ya. Ya selamat buat timnas Malaysia dan PSSI-nya Malaysia buat semangat terus untuk melakukan banding. Ya semoga aja FIFA luluh lah dengan duit yang engkau berikan. Oke, untuk next pembahasan selanjutnya yaitu Yuran Fernandes kena sanksi lagi akibat ya dia match lawan, kalau nggak salah match lawan Persija, udah gue bahas juga di konten pas lawan Persija versus PSM yang pas Persija kalah 2-0 oleh PSM Makassar, yang Yuran tidak mau bersalaman dengan wasit. Yuran Fernandes kena denda 50 juta dan larangan 4 laga tampil gitu kan. Terus terus apalagi karena pasal tersebut merupakan pasal komite disiplin. Oke, udah gue bahas ini kan. Yuran benar-benar sakit hati, cuman kalau untuk larangan bertandingnya ya nggak perlu sebanyak itu, yang nggak perlu sampai 4 kalau misalkan memang benar ada hukumannya gitu. Ya 1 pertandingan cukup lah, 2 pertandingan cukup lah untuk teguran gitu, untuk memang ada kesalahan ketika apapun yang kejadian match lalu ya, pemain tuh harus bisa terima, pemain harus
harus tetap untuk bersalaman dengan wasit gitu. Nggak bisa untuk kayak kemarin Yuran menolak. Emang udah gue bahas gitu. Gue mengerti perasaannya Yuran karena kekecewaan, karena sakit hati. Cuman hukumannya juga terlalu banyak gitu, 4 laga. Iya, kasihan untuk klub, kasihan untuk pemain gitu. Terlalu lama hukuman apa namanya, indisipliner seperti itu gitu. Hukuman yang apa namanya katanya, disiplin gitu ya. Memang kan bersalaman sama pemain lawan, bersalaman sama kapten lawan, bersalaman sama wasit sebelum pertandingan gitu. Memang kewajiban, memang seperti apa ya, menjadi contoh juga sebagai dimanapun sepak bola dunia ya. Tapi kalau untuk 4 laga kayaknya, malah menurut gua kayaknya terlalu lama gitu. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu Mesilgers. Pihak manajemen klubnya tetap kokoh tidak mau memainkan Mesilgers, kayak membunuh karir Mesilgers secara perlahan gitu, pelan Mer. Kita tahu sendiri kalau kalian mengikuti akun media sosial Mesilgers tuh cuman apa ya, cuman latihan pribadi, latihan fisik pribadi gitu kan. Sang pelatih sendiri juga mengeluarkan statement, mengeluarkan komentar kalau dia pengen sebetulnya untuk memainkan Mesilgers, tetapi dilarang oleh pihak manajemen gitu. Oke, ya kalau Mesilgers pengen main harus perpanjang kontrak terlebih dahulu. Itu kan ya terlebih membunuh karir pemain gitu, sangat disayangkan sekali gitu bisa terjadi di karirnya Mesilgers gitu. Ya Kevin Dix yang tidak mau untuk memperpanjang karir lagi kemarin juga tetap dimainkan sama Copenhagen misalkan, kalau tidak salah seperti itu. Kalau tidak salah ya, Kevin Dix yang kontraknya mau habis, yang akhirnya pindah di musim selanjutnya. Ya klubnya nggak mau kehilangan, si FC Twente ini nggak mau kehilangan Mesilgers secara free gitu. Kemarin juga dia kan telat gitu untuk kepindahan, sangat disayangkan sekali gitu. Cuman ini karir Mesilgers benar-benar terganggu ya, perlahan bisa rusak, perlahan bisa hancur gitu. Ya gue setuju banget, gue udah menyampaikan di konten-konten gue sebelumnya yang pemanggilan timnas, kalau Mesilgers nggak dipanggil dulu timnas emang lagi-lagi semraut pikiran yang nggak bakal bisa untuk memberikan yang terbaik. Dan oke sob semuanya, sekian untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Jaga kesehatan semua sob. Selamat hari Senin semuanya besok.